Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kata Hati, kajian Mata Hati bersama saya Kurnia Rahmat, dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Dan mulai bulan Februari ini kita akan membahas secara tematik baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan membahas satu ayat yang sangat menarik di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat ini berbicara tentang yang pertama adalah keutamaan iman, dan yang kedua adalah keutamaan ilmu. Jadi iman dan ilmu adalah dua hal yang saling berkaitan di dalam kehidupan kita, dan dia akan menjadikan seseorang mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ingin mencapai satu derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan bisa kita capai tatkala kita memiliki dua hal ini. Yang pertama yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua ilmu yang memberikan jalan, menunjukkan jalan kepada kita bagaimana kita mampu mengamalkan poin-poin dan nilai-nilai yang berada di dalam keimanan tersebut. Saya contohkan misalkan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tentu saja kewajiban sholat yang kita lakukan itu adalah merupakan tuntutan keimanan kita sebagai seorang muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, misalkan Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Atau di dalam ayat yang lain misalkan, "Wa aqimus shalah wa atuz zakat." Dan dirikan salat dan tunaikanlah zakat. Ini adalah merupakan tuntutan. Yang pertama, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu saja kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tuntutan kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah, sholat, ataupun zakat. Dan tentu saja, sahabat Mata Hati yang dirahmati Allah, tatkala kita melakukan atau melaksanakan sholat, membayar zakat, ini tidak hanya cukup dengan modal semangat keimanan saja, harus dilandasi dengan ilmu. Bagaimana tatkala kita melakukan sholat misalkan, tak bisa kita melaksanakannya sesuai dengan atau semau kita, tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa adanya panduan. Dan dari mana kita mendapatkan panduannya? Tentu apabila kita telah mengetahui ilmu tentang tata cara sholat itu sendiri. Dan ilmu tentang tata cara sholat tentu saja adanya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Rasulullah SAW menegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti mana kalian semua melihat aku salat. Jadi salatnya kita harus sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian juga dengan zakat, yang dinamakan dengan zakat ada ukurannya, bagaimana kita misalkan mengeluarkan zakatul fitri, mengeluarkan zakat di penghujung bulan Ramadan, untuk membersihkan harta orang-orang yang saum dan juga memberi makan kepada fakir miskin. Pun juga demikian yang dinamakan dengan zakatul mal, itu ada haul dan juga ada nisab. Dan ini semua tentu harus kita laksanakan sesuai dengan ilmu. Kita harus melaksanakan sesuai dengan tuntunan dan juga ajaran dari Rasulullah SAW. Tidak bisa kita lakukan sekehendak kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Tentu tidak bisa seperti itu. Dan tentu saja dua hal ini, yaitu antara iman dan ilmu, dua hal yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Oleh sebab itu maka sahabat Mata Hati yang dirahmati Allah, tatkala seseorang mencapai derajat keimanan dan keilmuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut kepada derajat yang tinggi. Mudah-mudahan
Sahabat mata hati yang dirahmati Allah, kita semua menjadi orang-orang yang mampu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan, dan kita pun semua menjadi orang-orang yang berilmu. Tentu saja ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah, ilmu yang akan mengantarkan kita semua kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.